Kita akan melanjutkan materi kita tentang benefit program. Kalau sebelumnya kita sudah membahas bahwa benefit program itu ada dua jenisnya. Yang pertama bersifat mandatory, yang merupakan rujukan daripada peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua itu adalah yang bersifat discretionary, yaitu benefit yang merupakan inisiatif daripada organisasi yang pastinya melebihi daripada kewajiban yang harus diberikannya kepada karyawan. Untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap materi sebelumnya, maka saya ingin mengajak kita untuk melakukan analisis dan diskusi terhadap beberapa kasus yang kita bisa lihat dari kisaran kita. Yang pertama itu adalah saya ingin mengajak daripada kita untuk melihat saat ini banyak program magang atau intensif yang digunakan oleh perusahaan, yang dibuat oleh perusahaan. Maka saya ingin kita itu menganalisis, melakukan interview dan juga melakukan diskusi dengan baik kepada perusahaan maupun juga kepada peserta magang. Yang pertama itu adalah mencari tahu informasi kira-kira berdasarkan perspektif daripada perusahaan maupun pekerja magang tersebut. Apakah sebenarnya karyawan magang ini wajib untuk dibayar, atau kita katakan apakah karyawan magang itu sebenarnya sebaiknya dibayar atau tidak. Berdasarkan informasi dari jawaban tersebut, maka kita bisa mengelaborasi dari perspektif perusahaan maupun perspektif karyawan. Kita akan bisa melihat titik temunya. Jikalau itu sebenarnya harus digaji, apa alasannya? Apa dampak positifnya dan apa dampak negatifnya? Namun jikalau tidak digaji, apa argumen yang mendukung tersebut? Lalu kita juga bisa mengkorelasikan, mengintegrasikan jawaban yang kita peroleh tadi berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang magang. Kita akan melihat di sini, kita akan mendapatkan data fakta. Sebenarnya apakah pelaksanaan magang ini sudah tepat penggunaannya atau pelaksanaannya itu, baik dari kajian daripada perundang-undangan, dan juga nanti kita bisa memberikan rekomendasi sebenarnya hal yang paling baik kita lakukan itu apa. Lalu yang berikutnya, kalau misalnya kita memberikan mahasiswa magang itu adalah gaji, berapa sih tepatnya yang harus dibayar berdasarkan penilaian perusahaan maupun mahasiswa magang tersebut. Yang kedua adalah yang akan kita diskusikan adalah tentang isu etika ya. Ketika perusahaan memilih karyawan magang, kira-kira bagaimana supaya mengatasi masalah isu etika tersebut? Misalnya karyawan magang tersebut kebetulan mendapat posisi yang bisa mengakses data yang mungkin dibutuhkan oleh perusahaan kompetitor. Atau misalnya karyawan magang di sebuah organisasi, lalu dia memiliki ID card daripada organisasi, tetapi perilaku dia atau sikap dia di luar tidak mencerminkan nilai-nilai organisasi. Apa yang harus dilakukan oleh organisasi agar isu etika ini tidak muncul pada karyawan magang? Ini beberapa artikel untuk bisa dijadikan rujukan di dalam kita melihat program benefit, dan juga tadinya itu adalah bagaimana cara mendesain daripada kompensasi ataupun benefit untuk karyawan magang. Demikian pertemuan kita hari ini.